Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perencanaan Karir Karyawan dengan saya sendiri, Cynthia Ramawati, dengan nomor BP 19101155310578. A. Pengertian perencanaan karir karyawan. 1. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpentingnya dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. 2. Karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. 3. Perencanaan karir karyawan adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Dengan demikian, perencanaan karir merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih karir dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. 1. Tahapan kehidupan karir merupakan tahapan karir dalam organisasi, tahapan waktu dan usia. Seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun. 2. Jangka karir merupakan poros yang di sekelilingnya karir seseorang berputar sebagai akibat dari pengetahuan yang dimiliki, motif, nilai, dan sikapnya. 3. Jalur karir merupakan urutan jabatan-jabatan yang dapat dan harus diduduki untuk mencapai tujuan karir seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiqar akan melanjutkan materi yang C, yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir seharusnya tidak bergantung hanya kepada usaha-usaha individual saja, karena itu tidak selalu sesuai dengan kepentingan organisasi. Implementasi dari rencana-rencana karir memerlukan pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karir. Kegiatan-kegiatan ini mungkin didukung oleh departemen personalia atau tergantung pada departemen. Yang D. Macam-macam perencanaan karir. Pertama, pengembangan para karyawan yang dapat dipromosikan. Kedua, menurunkan perputaran karyawan. Ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan mengurangi penimbunan. Kelima, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Terdapat piramida kepangkatan yang serasi sesuai dengan prinsip rentang kendali atau span of control. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena semakin tinggi pangkat, semakin terbatas pula jumlah personil yang menduduki kepangkatan tersebut. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan perlu memperhatikan faktor-faktor di antaranya, seperti sifat tugas, beban tugas, dan tanggung jawab yang dipikul pejabat yang bersangkutan. Yang kedua ada perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan-tujuan organisasi mulai dari tingkat teratas sampai dengan eselon-eselon di bawahnya akan menentukan jalur karir anggota organisasi yang bersangkutan. Disinilah kemampuan intelektual maupun kepribadian kepemimpinan akan diuji. Untuk dapat meneliti karir tersebut, tujuan organisasi sangat penting dirumuskan agar setiap anggota organisasi mempunyai tujuan yang jelas terarah. Jenjang karir seseorang yang akan menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.